Manchester City kembali menegaskan dominasinya di kompetisi domestik sejak ditangani Pep Guardiola pada 2016. Tidak percaya? Lihat ini. Keberhasilan terbaru mereka melaju ke semifinal Piala FA musim 2025-26 setelah menghancurkan Liverpool. Asuhan Arne Slot semakin mempertegas status City sebagai kekuatan utama di Inggris. Kemenangan ini juga membuat mereka telah mencapai total 14 semifinal piala domestik dalam periode tersebut. Sebuah pencapaian luar biasa yang belum mampu ditandingi klub Inggris lainnya. Meskipun sempat menunjukkan permainan yang menjanjikan, The Reds runtuh hanya dalam waktu singkat. Dalam rentang 18 menit di sekitar jeda babak pertama, segalanya berubah drastis. Hat-trick dari Erling Haaland ditambah 1 gol dari Antoine Semenyo memastikan langkah Manchester City ke semifinal. Net Goal Plus kali ini akan mengulas lebih dalam bagaimana dominasi ini terbentuk dan apa yang sebenarnya terjadi di balik kemenangan telak tersebut. Simak sampai tuntas. Perjalanan impresif Manchester City sejak dinahkodai Pep Guardiola dimulai dari semifinal Piala FA musim 2016-17. Setahun kemudian, City kembali menembus semifinal dan berhasil keluar sebagai juara Piala EFL 2017-18. Pada musim 2018-19, mereka tampil semakin dominan dengan mencapai semifinal di 2 kompetisi sekaligus dan bahkan menyapu bersih gelar Piala EFL serta Piala FA. Konsistensi tersebut terus berlanjut pada musim 2019-20 dengan kembali menjuarai Piala EFL dan mencapai semifinal Piala FA. Musim 2020-21 pun tidak berbeda. City kembali mengangkat trofi Piala EFL serta menembus semifinal Piala FA. Meski pada musim 2020-1-22 hanya mampu mencapai semifinal Piala FA tanpa gelar, mereka bangkit di musim 2022-23 dengan kembali menjuarai Piala FA. Dalam 2 musim berikutnya, yakni 2023-24 dan 2024-25, Manchester City tetap menunjukkan konsistensi dengan terus mencapai semifinal Piala FA. Lalu pada musim 2025-26, mereka kembali menegaskan kekuatannya dengan menjuarai Piala EFL dan kembali melangkah ke semifinal Piala FA. Lebih impresif lagi, di bawah asuhan Guardiola, Manchester City tidak pernah tersingkir di babak perempat final Piala FA. Rekor ini menjadi bukti nyata konsistensi serta mental juara yang terus mereka pertahankan dari musim ke musim. Dengan pencapaian tersebut, Manchester City semakin mengukuhkan diri sebagai kekuatan dominan di sepak bola Inggris, sekaligus mempertegas warisan besar yang dibangun Pep Guardiola di Etihad Stadium. Dalam pertandingan tersebut yang digelar di Etihad Stadium, City langsung tampil dominan dengan unggul 2-0 sejak babak pertama. Erling Haaland memborong 2 gol ke gawang Liverpool, salah satunya melalui titik penalti. Memasuki babak kedua, keunggulan City semakin tak terbendung. Haaland kembali mencetak gol untuk melengkapi hat-tricknya, sebelum Antoine Semenyo menambah penderitaan Liverpool dengan 1 gol tambahan. Liverpool sebenarnya memiliki peluang untuk memperkecil ketertinggalan lewat penalti Mohamed Salah, namun eksekusinya berhasil ditepis. Skor 4-0 pun bertahan hingga laga usai. Menariknya, dalam laga tersebut Pep Guardiola tidak berada di pinggir lapangan. Pelatih asal Spanyol itu harus menjalani hukuman larangan mendampingi tim selama 2 pertandingan akibat akumulasi kartu kuning, yang juga membuatnya absen pada laga Premier League melawan West Ham United sebelum jeda internasional. Meski demikian, Guardiola tetap hadir di stadion dan menyaksikan pertandingan dari tribun. Perannya sementara digantikan oleh asistennya, Pep Lijnders, yang memimpin tim selama pertandingan berlangsung. Sebelumnya, Guardiola masih bisa mendampingi tim saat final EFL Cup melawan Arsenal karena aturan akumulasi kartu tidak berlaku untuk partai final. Absennya Guardiola di sisi lapangan pun tidak menghalangi dominasi Manchester City yang tetap tampil impresif dalam laga besar tersebut. Sebuah rekor menyeramkan tercipta setelah Erling Haaland mencetak 3 gol ke gawang Liverpool. Dengan tambahan tersebut, Haaland kini telah mengoleksi 12 hat-trick di semua ajang sejak menjalani debutnya bersama Manchester City pada Juli 2022. Dalam periode yang sama, tidak ada satupun pemain dari 5 liga top Eropa yang mampu melampaui catatan tersebut. Haaland bahkan unggul dari Harry Kane yang mencatatkan 11 hat-trick dalam 3,5 tahun terakhir, menegaskan dominasinya sebagai salah satu penyerang paling mematikan saat ini.
Berkat kontribusi luar biasa Haaland, Manchester City kini memiliki peluang besar untuk menambah koleksi trofi musim ini, setelah sebelumnya berhasil menjuarai Piala Liga Inggris. Di kompetisi Liga Inggris, tim asuhan Pep Guardiola saat ini berada di peringkat kedua klasemen dengan raihan 61 poin dari 30 pertandingan. City masih tertinggal 9 poin dari Arsenal yang memimpin klasemen, namun peluang untuk meraih gelar masih terbuka. Selain itu, kesempatan lain untuk meraih trofi juga datang dari ajang Piala FA, di mana mereka terus melaju hingga fase semifinal. Meski begitu, perjalanan City di kompetisi Eropa harus terhenti lebih awal. Mereka kehilangan peluang meraih trofi Liga Champions setelah disingkirkan oleh Real Madrid di babak 16 besar. Di sisi lain, langkah Arsenal justru terhenti lebih cepat di Piala FA. Secara mengejutkan, mereka kalah dari klub Championship Southampton dengan skor 1-2 di Stadion St. Mary's. Ironisnya, Southampton yang saat ini bermain di Divisi 2 Inggris justru berhasil melaju ke babak semifinal kompetisi tersebut. Premier League baru kembali bergulir pada 11 April karena sepak bola Inggris lebih dulu menggelar perempat final Piala FA. Memasuki fase akhir musim, situasi ini justru memberi tekanan baru dalam perebutan gelar. Arsenal yang saat ini memimpin dengan selisih 9 poin di atas Manchester City mulai mendapatkan peringatan serius, terutama ketika fokus kembali sepenuhnya tertuju pada perburuan trofi Liga. Masih harus dilihat seberapa besar dampak kemenangan 2-0 Manchester City atas Arsenal di final Carabao Cup terhadap jalannya perebutan gelar. Ditambah lagi, kekalahan Arsenal dari Southampton di ajang Piala FA semakin memperumit situasi. Di sisi lain, pemain seperti Antoine Semenyo, Phil Foden, dan Rodri percaya bahwa keberhasilan meraih trofi pertama musim ini telah memberikan dorongan moral yang sangat dibutuhkan bagi City untuk menutup musim dengan kuat. Sejarah pun memberikan alasan kuat bagi Manchester City untuk tetap percaya diri. Dalam beberapa musim terakhir, mereka berkali-kali menunjukkan kemampuan luar biasa dalam membalikan keadaan. Bahkan saat tertinggal cukup jauh dari puncak klasemen menjelang akhir musim. Sebuah grafik yang dipublikasikan oleh Sky Sports setelah final Carabao Cup menegaskan hal tersebut. Manchester City tercatat sebagai tim paling produktif dalam membalikkan defisit poin terbesar untuk kemudian keluar sebagai juara Premier League, terutama setelah melewati 30 pertandingan dalam satu musim. Dalam 5 kesempatan berbeda, City pernah berada di posisi tertinggal dari pemuncak klasemen menjelang fase akhir, namun tetap mampu menutup musim sebagai juara. Contoh paling segar terjadi pada musim 2023-2024, ketika mereka tertinggal 4 poin dengan 6 pertandingan tersisa, tetapi tetap berhasil menyalip Arsenal dan memastikan gelar di hari terakhir. Yang membuat situasi ini semakin mengkhawatirkan bagi Arsenal adalah fakta bahwa Manchester City bahkan pernah membalikkan defisit 9 poin untuk menjadi juara. Hal itu terjadi pada musim 2013-14 ketika mereka berhasil mengejar ketertinggalan besar dan akhirnya keluar sebagai pemenang di akhir kompetisi. Dengan semua catatan tersebut, tekanan kini perlahan berpindah ke Arsenal. Keunggulan 9 poin yang sebelumnya terasa aman, kini mulai terlihat rapuh. Setiap kesalahan kecil bisa menjadi titik balik, apalagi dengan Manchester City yang terus menunjukkan konsistensi dan mental juara. Arsenal mau tidak mau harus mulai waspada, karena dalam perburuan melawan tim seperti City, keunggulan besar sekalipun tidak pernah benar-benar aman. Situasi seperti ini akan benar-benar menguji kematangan Arsenal sebagai kandidat juara. Bukan lagi soal kualitas permainan, tetapi bagaimana mereka mengelola tekanan di momen-momen krusial. Jadwal yang padat, ekspektasi tinggi, dan bayang-bayang Manchester City yang terus mendekat bisa menjadi faktor penentu. Jika mereka mampu tetap konsisten dan tidak terpeleset di laga-laga yang seharusnya bisa dimenangkan, peluang untuk mengunci gelar tetap terbuka lebar. Di sisi lain, Manchester City hanya perlu melakukan satu hal, terus menang dan menjaga tekanan. Mereka sudah terlalu sering berada dalam situasi seperti ini, dan pengalaman itu menjadi senjata utama. Perburuan gelar pun berubah menjadi permainan mental. Siapa yang lebih tenang, lebih konsisten, dan lebih siap menghadapi tekanan di garis akhir. Dan jika melihat bagaimana cerita-cerita sebelumnya berakhir, ini bukan sekadar persaingan biasa. Ini adalah ujian yang bisa menentukan arah sejarah musim ini.